Halo, kembali lagi di channel Ekopter Edi yang akan membahas tentang teknologi, mainan, dan hobi lainnya. Kali ini, sesuai janji, aku akan memodif keyboard Vertex Mono 65 yang udah aku bahas di video ini. Nanti linknya aku sematkan di deskripsi atau di komentar. Oke, langsung saja intronya. Oke, salah satu alasan aku modif keyboard ini ya karena ini bubble parah. Bisa dilihat, tombolnya goyang-goyang seperti ini. Kita dengerin dulu sekilas sound profile-nya. Oke, karena ini koleksi keyboard aku dari Vertex atau Z-Teman KA01, sudah aku modif seperti ini, dan ini dia sound profile-nya. Switch-nya tadinya red switch, juga aku ganti jadi Otemu Jet-Wave. Dan ini switch bawaan dari Vertex-nya, CX Jet-Wave. Sebelah kiri CX Jet-Wave dan sebelah kanan Otemu Jet-Wave. Hampir sama sebenarnya, tapi setidaknya Otemu Jet-Wave ini tidak sebubel CX Jet-Wave. Masih ada sedikit bubble dikit lah. Bisa dilihat di keycap KA01 ini dibandingkan dengan Vertex Mono. Oke, jadi aku mau mindahin switch Otemu Jet-Wave ini ke Vertex Mono. Dimulai dari copot keycap, sekalian switchnya juga. Sini aku memakai keycap Super Mario PPT Daiso dari profile. Buat yang pengen tahu, aku cuma ngambil 68 pages aja sesuai jumlah key dari Vertex Mono 65. Saat copot switch, kalian dicek pinnya apakah bengkok apa tidak. A few moments later. Oke, beres. Lanjut copot keycap Vertex Mononya. Sebelumnya kita coba dulu switch Otemu Jet-Wave-nya di keyboard ini. Jadi tombol ASD ini pakai Otemu Jet-Wave dan sisanya pakai CX Jet-Wave. Bisa dilihat perbedaannya, tingkat kebubelannya, dan ini contoh suaranya. Otemu Jet-Wave sedikit lebih high pitch. Oke, lanjut kita bongkar keycapsnya. Keycap bawaan Vertex sebenarnya standar aja, pakai OM profile, cuma agak tipis. Oke, lanjut bongkar switchnya. Nantinya switch CX Jet-Wave ini bakal aku pindah ke keyboard yang tadi, ke A01, biar bisa dipajang. Oke, lanjut kita bongkar casingnya. Seperti biasa, susah pol bukanya. Bottom case-nya cuma ada foam split gini. Di sini aku mau tambahin pemberat. Cari aja di toko online atau offline juga ada. Cari aja pemberat buat velg roda. Aku kasih pemberat ini biar nggak terasa kopong ataupun enteng. Di sini aku tempel di tempat yang bolong-bolong di foamnya ini. Untuk jumlahnya terserah aja. Yang penting nggak terlalu tebal agar masih bisa ditutup.
Aku kasih juga di bagian ini, lalu di bagian atas, aku kasih juga di bagian bawah biar imbang. Lalu aku kasih tambahan foam kayak gini, biasa dapat dari belanja online, sering kasih ginian. Kita pas-pasin ukurannya, lalu dipotong. Kita rapiin sampingnya. Aku buat 2 lapis biar padat. Lalu di bagian kabelnya aku potong. Oke, pasang kembali PCB-nya. Oh ya, di plat sama PCB-nya sudah ada foam, jadi nggak perlu dibongkar. Oke, lanjut di top case-nya. Ini mau aku kasih strap ala-ala gitu. Aku beli di toko oren, harga 30 ribuan. Di sini udah dapat bracket sama murnya, tinggal pasang double tip di bracketnya, lalu tempel di bagian kiri atas top case-nya. Oke, sip. Pasang kembali top case-nya. Lanjut aku mau tune up stabilisernya dulu. Copot dulu foam stabilizer spacebarnya. Kita cek stabilisernya. Wow, sudah terlumasi dengan cukup baik. Jadi aku nggak perlu loop ulang. Jadi aku cuma kasih gajelan di platnya, memakai plaster kayak gini, agar stabilisernya nggak goyang-goyang. Dipasang kayak gini. Coba aku cek bagian bawah stabilisernya, dan ya, bagian bawahnya udah rata, jadi nggak perlu dipotong. Aku susun kembali stabilisernya dan pasang kembali ke plat. Padahal aku udah beli Krytok GPL 205 G0 buat ngelup, jadi gak kepake. Jadi lebih kokoh. Lanjut ke bagian stabilizer yang lain. Aku lakukan treatment yang sama dengan stabilizer spacebar. Oke, motif stabilizer selesai. Pasang kembali foam stabilizer spacebarnya.
Kita lanjut ke pemasangan switch Potemu JetLead-nya. Saat pemasangan, dicek ulang pinnya bengkok apa tidak. Kalau bengkok tinggal dilurusin. Untuk Vortex Mono ini udah universal hot swap 5 pin, jadi gampang banget, cepat-cepat pasang. Gampang banget copot pasang switch. Oke, beres. Lanjut ke keycap. Di sini aku beli keycap dari Rexus second, DPT double shot dari Profile. Harganya 90 ribuan. Langsung aja kita pasang. Karena Vortex ini sudah short passing, jadi aman, nggak akan terjadi interference jika memakai dari Profile. Oh ya, ini perbedaan keycap dari Rexus sama keycap bawaan dari Vortex. Bisa dilihat lebih tepat di Rexus. Sip, beres. Oke, lanjut kita pasang strapnya. Caranya tinggal kita masukkan karet penghubungnya ke bracket. Tinggal dibaut aja. Oke, beres, cakep juga. Dan ini lemnya kuat loh, bisa diangkat kayak gini. Tapi untuk lebih aman, mending nanti ditambahin lem Korea aja. Cakep bener bukan? Dan mobilnya berkurang, tapi mesinnya juga minim rattle. Oke, lanjut ke pengetesan. Iya, di sini aku lupa kalau udah beli silikon dampener. Jadi ketimbang mubazir, ini bakal aku pasang aja. Bongkar lagi dah. Silikonnya aku taruh di atas foam bawaannya. Bagian kabelnya aku potong. Untuk foamnya ternyata jadi ketebalan, jadi aku buang satu foamnya dan pasang kembali tugasnya. Sip, beres. Oke, beginilah tampilan kalau udah dicolok ke PC. Cakep banget. Ini dia komparasi sebelum dan sesudah modif. Suaranya jadi lebih bulat,
tapi harus ngobatin ke fleksibilitasnya karena lebih padat. Oke, lanjut aku coba typing test. Skill issue. Oke, begitulah modifikasi dari saya keyboard Vortex Mono 65 menggunakan switch Otemu Jet Matte, silicone dampener, keycap dari Rexus, dan tambahan strap. Overall secara look cakep banget, secara suara juga bagus. Keyboard Vortex Mono ini udah modifable banget lah. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan opinimu di kolom komentar. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.